Jadi tiap kali kamu merasa kesulitan, coba dipisah dulu mana yang lebih sulit gitu. Kalau misalkan tadi yang single stroke kan kirinya kan yang masih terhambat. Nah, kamu bisa pertama-tama coba pakai hitungan ya. Jadi 1 2 3 4 switch, 1 2 3 4 switch. Halo teman-teman Neora, hari ini saya mau memberikan tips gimana caranya supaya kamu yang lagi belajar untuk mengiringi dengan chord bisa dengan cepat belajar perpindahan chordnya. Karena kan banyak yang baru belajar biasanya itu terhambat dari shifting chordnya. Misalkan kita main di D mayor ya, which is chordnya itu yang tingkatan 145-nya ke G, K, ya. Nah ini biasanya kalau buat pemula agak susah nih, biasanya main D terus udah gitu pasti ke G. Oke, break dulu, saya susun dulu jarinya. Oke, dimainin, terus susun lagi dulu jarinya, baru dimainin gitu. Makanya jadinya telat kan kalau misalkan harus mengiringi seseorang menyanyi atau kamu lagi pengen nyanyi sendiri, itu jadi terhenti gitu kan, terhambat banyak sekatnya. Nah gimana caranya supaya bisa cepat? Pertama tentunya kamu harus paham dulu bentuk-bentuk chordnya. Jadi D itu seperti ini. Nah sekarang kalau mau G, oke. Nah ini mesti dicari yang waktu itu saya bilang anchor fingernya. Jadi jari yang bisa jadi panduan. Kayak misalkan kita main D, lalu ada not yang sama sebenarnya dari D ke G, yaitu ada D juga. Nah si jari tiganya ini kita jangan angkat, yang lain yang berubah. Jadi lebih cepat. Kalau kamu angkat, ini kan mesti kamu cari-cari dulu ya di mana ya tadi. Nah itu yang jadi bikin break di antara satu chord dengan chord yang lain. Nah kalau misalkan dari G, sekarang kita mau ke A, nggak ada yang sama kan? Ya udah, itu mesti latihan shiftingnya dari sini. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu kamu coba aja main pakai single stroke dulu, jadi satu-satu dulu gini, jalan ke G, ke A, nah dari A, ini kan sebenarnya lebih deket kan perpindahannya, jadi lebih simple. Nah kalau misalkan kau juga masih merasa, aduh saya masih belum bisa nih pindah, walaupun single stroke, pindahnya masih sulit gitu. Menurut saya itu biarin aja, hajar aja dulu. Jadi kalau main nih, misalkan nggak bunyi nih, jalan aja dulu tangan kanannya. Terus misalkan pindah ke A, masih cari-cari juga, kanannya jalan juga sambil kirinya cari. Jadi tetap kanannya biar ada ini aja, ada stroke-nya aja. Walaupun nggak bunyi nggak apa-apa, ini bisa jadi kayak efek perkusi gitu. Jadi ini kan nggak bunyi, biarin aja. Single stroke kayak gini lebih gampang. Tentunya kan banyak juga tipe iringan yang lain. Misalkan kayak gini. Nah itu juga sama juga. Kalau misalkan masih melatih stroke kanannya, misalkan kayak gitu, stroke-nya dipisah dulu, kanannya dilatih dulu, baru bareng nanti sama kirinya. Jadi tiap kali kamu merasa kesulitan, coba dipisah dulu mana yang lebih sulit gitu. Kalau misalkan tadi yang single stroke kan kirinya kan yang masih terhambat. Nah kamu bisa pertama-tama coba D pakai hitungan ya. Jadi 1 2 3 4 switch, 1 2 3 4 switch, 1 2 3 4 kayak gitu. Jadi kamu terlatih dulu sama bentuk-bentuknya ini dan shiftingnya. Nanti baru masukin sama single stroke-nya. Kalau masih terhambat untuk kedua-duanya, biarin, hajar dulu aja, jalanin. Gitu. Sampai akhirnya nanti itu bisa jadi otomatis. Karena ini kita juga membangun habit untuk bentuk-bentuk chord ini. Karena kita nggak biasa untuk memainkan shifting seperti ini, jadinya
terhambat awalnya. Itu normal, wajar, challenge setiap pemain instrumen pasti awalnya kayak gitu. Sama juga kalau udah misalkan mainnya di tangan ada yang lain, kayak misalkan kita mainnya udah di E nih sekarang, ya E biasa ke A ke B. Nah itu kalau misalkan beda lagi tangan adanya, ya kamu mesti membiasakan lagi sama bentuk chordnya. E kayak gini, A kayak gini, B kayak gini. Gitu. Dulu saya latihannya juga banyak-banyak. Dulu beli buku lagu-lagu pop buat latihan chord-chordnya atau bentuk chordnya. Jadinya lama-lama karena sering latihan pakai lagu pop tersebut, jadinya terbiasa. Oke, semoga tipsnya membantu buat kamu yang lagi belajar untuk bermain chord, gimana caranya supaya bisa lebih flowing lagi main chordnya. Oke, semoga membantu, and I'll see you guys in the next video. Bye.